Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan kesungguhan tanpa keraguan. Tepatnya dari bab ini pada halaman khudhuhu bihaqqih fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin, rawahu Muslim. Ismu Abi Dujana Simak Kharashah, qauluhu, mengambilnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Antusiasnya para sahabat untuk bersegera melakukan kebaikan walaupun mereka belum tahu apa selanjutnya yang akan disampaikan Nabi SAW. 700 orang melawan 3.000 orang, mereka tidak takut karena mereka sudah siap menjemput syahadah. Tetapi yang mereka khawatirkan ketika Nabi SAW mengatakan man ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang kalau sudah ambil tunai, dan termasuk dari sahabat yang pemberani radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, saya yang mengambilnya ya Rasulullah. Konsekuensinya apa tadi? Mengambil dengan hak. Nama Abu Dujana adalah Simak ibn Kharashah, dan kata ahjamal qaum yakni mereka diam. Falaqa bihi yakni membelah kepala orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW dalam mengatur pasukan kaum muslimin itu luar biasa, patut untuk diacungi jempol. Seorang nabi yang tidak bisa baca tulis mengatur strategi biasa. Di awal pertempuran kaum muslimin menang, sehingga melihat orang-orang kaum musyrikin itu mundur kembali ke arah Mekah, maka para sahabat yang tadi bermanuver dan akhirnya mereka persis berada di belakang kaum muslimin yang sedang mengejar kaum musyrikin yang sedang lari terbirit-birit. Nah, melihat kondisi perang yang menewaskan kurang lebih 70 orang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di antaranya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Thalib. Itu sangat bersejarah sekali. Mereka untuk segera berbuat kebaikan itu sangat luar biasa, sehingga ya ini yang harusnya kita contoh dan dari semangat, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman hafizakumullah, kita harus mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah, kita sampai kepada derajat suhbah, tidak mungkin juga sampai kepada derajat kenabian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna muhajirin wal ansar. Islam ini generasi yang memiliki tokoh-tokoh ternama justru mencari referensi hidup sekedar untuk cari motivasi hidup. Mereka cari dari orang-orang kufar, buat sahabat yang lain terdiam. Ini para sahabat pemberani semua nih yang ikut perang Uhud. 700 lawan 3.000. Ya? 1:3, 3,5 atau 1:4 orang. Ini generasi emas, selamanya sampai hari kiamat akan jadi panutan umat Islam.
Lalu umat Islam berpaling mencari panutan yang lain, sehingga wajar dari masa ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka perdengarkan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadakan kesepakatan dengan temannya. Hari ini saya yang bercocok tanam, Anda yang belajar. Besok Anda yang bercocok tanam, saya yang... Mereka adalah hadis ini dalil ala annahu yanbaghi lil insani an yubadira bil khairi wa alla yata'akhkhar billahi azza wa jal. Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia untuk melakukan amal soleh itu. Katsirun minan nas rubbama yastakthir al ibadah wa au yara annaha 'azimah au Nah, yang berikutnya teman-teman hafizakumullah, fihi au fi hadza dalilun aidan ala husni ri'ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Siapa yang ingin mengambil pedang ini sehingga tidak terkesan pilih kasih, karena dari pintu pilih kasihnya pemimpin ini akan merusak, ya kan? Itu tidak ada masalah. Ya, ini suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal kepemimpinan. Ya, nah, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis ke dari Az-Zubair ibn Adi, beliau berkata, kami mendatangi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami rasakan dari menjumpai masa-masa awal tabi'in. Tentu tidak sama antara masa sahabat dengan masa tabi'in. Ada kekurangan di sana dan di sini. Tapi kemana mereka? Hingga kalian bertemu Rob kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman hafizakumullah, ya. Di sini kata para ulama, yang kokoh dalam keilmuan mereka yang dapat memberikan solusi tepat kepada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kepada masalah-masalah kontemporer. Selain mereka, hawa nafsu dan perasaan mereka. Para ulama yang rasikh, kuat keilmuan mereka, kaki mereka istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak demikian. Ini Anas bin Malik radhiyallahu merujuk kepada siapa? Petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dalam masalah yang sangat prinsipil dalam agama kita, yaitu masalah ketaatan kepada penguasa atau ulil amri. Kembali kita kepada hadis kahatain. Beliau menunjukkan isyarat dengan jari tengah dan telunjuknya, dekat sekali, berdampingan kan, jari telunjuk dengan jari tengah. Zaman yang tepat, tetapi kapan persisnya ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mencari-carinya sesuatu, kata para ulama, kiamat. Ya, banyak tanda-tanda kiamat yang besar ataupun yang kecil maupun yang sedang, ya, yang kita lihat. Sebagian para ulama mengatakan, kan sering tuh orang bertanya, antum bersabar sampai kapan? Apa jawabannya? Antum apa jawabannya? Hah? Masa iya antum duduk-duduk di masjid aja sampai kapan? Sampai mati atau sampai kiamat.
Apalagi kesabaran menghadapi penguasa yang zalim. Ini jelas sekali hadisnya. Aku mendengarnya. Menghancurkan Ka'bah atau menghancurkan sebagian daripada Ka'bah. Namun teman-teman hafizakumullah, dan rusaknya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pemimpin yang zalim, itu karena ada kerusakan pada rakyatnya. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala katakan dalam surah Al-An'am ayat 129. Dzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dham asasuhu minan nas humul ladzina harafu fasallatallahu alaihim man sallata min wulatil umur wa fil akhari wa laysa bihaditsin kama takununa yuwalla alaikum. Ternyata kamu akan dapatkan bahwa musibah yang inti adalah ada pada keadaan manusia itu sendiri. Kan pemimpin yang sesuai dengan kualitas masyarakat kita yang sudah berbenah, berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Ya, teman-teman hafizakumullah, pada Anda dan sebelumnya tidak komplain kepada pemerintahan Abu Bakar dan Umar, lihat jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qal li anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amthal wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian bersabar, wasabiru, dan berusaha untuk bersabar, menyabarkan diri, berjuang untuk bersabar. Warabitu, jaga perbatasan mendatang, tentu tidak. Ya. Aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inilah yang setiap zaman akan relevan untuk setiap cuh seperti ini, malah duduk ngaji di masjid. Apa solusi yang didapatkan? Oh, dia tidak tahu bahwa yang sekarang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai hari kiamat, sampai kapanpun yang berperan stabil. Iya, ini jangan kita ragu teman-teman hafizakumullah. Kemudian beliau menutup nasihatnya dalam hadis ini membawakan sebuah faktor terbesar rusak amalan hati lainnya itu dari hati. Mereka lupa. Sehingga dalam sebuah hadis yang sangat familiar sekali, Nabi SAW mengatakan, mal tidak mengkhawatirkan kalian ditikam. Idza ra'ahu kalla innal insana an ra'ahu staghna. Apa ayatnya? Subhanallah. Ahlakahum. Dan dunia itu, dan akhirnya kalian pun celaka sebagaimana pemburu-pemburu dunia sebelum kalian telah celaka. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya. Kata beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kurang lebih artinya patut bagi seorang manusia
patut bagi seorang manusia untuk menggunakan, untuk, mohon maaf, buang air besar. Sebagus-bagusnya toilet, gak ada orang yang mau makan di sana, tidur di sana. Iya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini.